Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta netizen, subscriber dari channel YouTube Padepokan Gaul dan juga channel YouTube Pemuda Gaul Nusantara, dimanapun Anda berada, baik di Nusantara maupun yang saat ini sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga saja Anda pun tidak bosan-bosan menyimak setiap konten-konten dari channel Padepokan Gaul dan juga Pemuda Gaul Nusantara. Dan semoga saja dari seringnya menyimak konten-konten, nantinya semoga saja akan mendapat dampak positif dan juga lebih-lebih akan mendapat manfaat-manfaatnya secara nyata kepada kehidupan Anda masing-masing. Dan terima kasih banyak atas support, dukungan, dan juga saran yang membangun dari para pemirsa semuanya. Dan alhamdulillah kami berterima kasih banyak. Karena apa? Sampai detik ini itu dalam rangka untuk perbaikan dan juga pengembangan channel Padepokan Gaul dan juga channel Pemuda Gaul Nusantara. Dan bagi pemirsa yang saat ini sedang sakit ataupun sedang memiliki banyak sekali masalah hidup, semoga saja segera diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wujud nyata, dan juga nantinya pun akan dimudahkan untuk mengambil hikmah daripada setiap kejadian yang dialami pemirsa semuanya. Dan kebetulan alhamdulillah pemirsa, di mana di momen-momen ini sudah kami sampaikan bahwasanya banyak sekali pengalaman nyata netizen yang sudah disampaikan kepada kami, dan kami perlahan-lahan mengurutnya dari yang awal hingga yang terbaru, di mana ini ada sebuah pengalaman nyata dari seorang netizen yang dimana menghubungi kami sudah lama, di mana pengalaman ini yaitu pengalaman sering bermimpi didatangi sosok perempuan. Dan kebetulan netizen kami ini adalah seorang bapak-bapak atau laki-laki yang sudah berumur. Kalau secara logika, kalau kita bermimpi ditemui sosok perempuan kan mungkin menjadi bunga tidur yang enak, kan gitu. Tapi kenyataan yang dialami dari bapak-bapak netizen ini, ketika sering sekali mimpi didatangi perempuan terus, dimana dampaknya bukan semakin baik kehidupannya, malah semakin tidak karuan. Salah satu wujud tanda nyata kehidupannya tidak karuan yaitu dimana semakin banyak masalah dalam keluarga maupun daripada pribadinya sering sekali terganggu. Bahkan di tubuhnya seringkali ada hal yang seolah itu bergerak-gerak, membuat detak jantungnya ataupun denyutnya itu seperti ada yang bergerak atau kayak hewan bergerak. Dan itu ketika di cross check dengan sisi medis manusia, tidak ditemukan apa-apa karena itu berbeda unsurnya. Kali ini kita akan coba kuak mengenai misteri pengalaman nyata dari netizen kami kali ini tentang sering bermimpi dan sudah lama mimpi itu didatangi sosok perempuan yang cantik. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya ditemani mediator yang setengah jomblo setengah jomblo, yaitu Mas Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar ya Mas? Sehat Mas. Sehat. Nah ini agak geser lah, ngobrol sebentar. Anda setengah jomblo ini? Ya bisa dikatakan seperti itu Mas. Bisa dikatakan seperti itu. Sehat, baik. Sehat. Sering bermimpi ditemui siapa? Dedek? Dulu Mas. Cewek-cewek sering nggak? Sering dulu. Efeknya apa bagi Anda pribadi yang jomblo? Lemas dulu habis. Wih, lemas. Anda tanya balik nggak ke saya? Mas itu pernah dulu. Oh iya. Satu kali. Banyak kali. Efeknya apa? Bermacam-macam. Kalau kita laki-laki ya, biasanya kadang efeknya mimpi basah lah paling agak-agak karuan. Kenapa tertawa? Iya betul Mas. Betul. Sehat ya? Sehat.
Minjem raganya ya Mas. Nggih. Persiapan. Nah, kita pakai air zam-zam. Mohon izin mohon doanya pemirsa, semoga lancar dan juga bisa diambil hikmahnya dari kejadian ini. Dan terlebih yang mengalami hal yang sama pun nantinya akan mendapat solusinya. Di situ. Semua efek negatif raga mediator ini otomatis diuapkan, semakin menguap keluar, penyusup penipunya hancur. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin guru saya dikunci. Semua gaib fasik ya dalam raga orang yang diketahui saya tunjuk ini ya benar terkunci. Sallallahu ala Muhammad. Semakin terkunci, semakin kuat, semakin nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin guru saya. Makhluk gaib terkuat yang selama ini mendatangi mimpi dari orang yang ada di foto yang saya tunjuk ini sebagai sosok perempuan dari makhluk gaib yang sering mewujud di alam mimpi dari orang yang saya tunjuk foto ini yang asli terkuat ketarik ke tangan saya. Otomatis nyambung. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, menguasai full raga mediator ini. Semakin nyambung, tambah nyambung, tambah menyambung. Siapa kamu ganteng sekali? Belum kok, udah genit sekali kamu. Golongan apa? Perempuan, jin. Jin? Ya. Perempuan. Pantas genit. Kamu asli jin perempuan? Iya. Mana ini saya? Kuntilanak berarti ini. Kuntilanak ada. Gumpil ada. Terus? Istri dari genderuwo. Buto hitam ada. Kalau kamu bohong atau bumi terpotong-potong loh. Potong-potong belah-belah itu. Tapi yang masuk hanya sedikit. Ngomong-ngomong, kamu mau makanan? Ya mau. Makanan udah mau. Mau apa biasanya? Saripati tubuh manusia. Wih, khususnya di kelamin, di otak. Kelamin teman saya itu loh, yang jomblo-jomblo mau gak? Ya mau. Itu ganteng-ganteng loh teman-teman saya. Semuanya tuh. mau. Jangan saya, jangan. Dekat kamu kok. Kalau saya nggak mau gimana? Ya saya paksa. Wih, lah ini. Cara memaksa gimana? Kalau saya, ketika saya ada wadah, ada jasad manusia, khususnya perempuan, ya, birahinya saya naikkan. Nah, nanti bisa kamu ajak suka hati kamu. Ajak apa itu? Tapi dengan cara terpaksa. Mana makanannya? Kembang aja ya. Katanya loh, kalau jin perempuan dahulu kala itu seringnya kembang, bunga-bungaan. Buah saja kalau gitu. Buah? Ya. Wih, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan yang disukai gaib perempuan ini. Buah-buahan lengkap. Ya, banyak sekali kamu ngasihnya ini. Udah sambil dinikmati, nanti kita ngobrol agak panjang. Iya, saya cicipi dulu. Enak apa tidak? Ya, lumayan. Ya, enak ini. Kamu jin perempuan? Ya. Asli jin perempuan berarti? Asli. Tercipta dari apa ngomong-ngomong? Saya ini tercipta memang dari jin asli perempuan. Oh. Tapi
Tapi saya itu diikat oleh orang pintar. Diikat perjanjian. Dengan cara apa? Orang pintar itu mempunyai mantra khusus, ucapan-ucapan khusus. Dan di dalam ucapan itu ada golongan yang membantu. Saya khususnya itu membantu di dalam hal pengasihan. Saya dimasukkan dalam jimat, minyak. Masukkan ke dalam benda itu. Tapi saat saya sudah berpindah tuan, tuan orang pintar, berikan ke orang lain, pasti saya membantu yang orang lain. Sambil dimakan dulu buahnya lah. Saya takut kalau di sini sedikit ini. Kenapa takut? Emang saya menyeramkan? Bukan. Terus? Takut, saya kan biasanya kalau kerja rame-rame. Oh, ini beberapa? Ya, setengahnya. Nggak apa-apa, nanti rame-rame. Terus kamu tadi dari mana? Kok bisa sampai ke sini? Ceritanya kayak apa? Ceritanya itu. Ya, saya membantu mendampingi manusia di dalam hal pengasihan. Terus? Yang saya bantu itu orangnya itu, dia itu sering mengurung diri. Tidak keluar, tidak bercakap-cakapan, sosialisasi itu jarang. Bahkan ketika dia moodnya sudah hilang, dia pasti akan menyendiri. Di saat menyendiri itulah saya tidak hanya bertempat tinggal di dalam zatnya, saya menyerupai orang yang dia bayangkan. Gitu. Ya, setidaknya kalau saya tidak membantu pengasihan, mencari mangsa, lawan jenis mendapatkan wadah, saya orang yang punya jimat pengasihan, pasti akan saya ganggu. Berarti kamu dari jimat yang punya itu? Ya. Terus, jimat itu dari mana dulunya orang itu? Katanya nggak punya jimat loh itu. Dia mempunyai soalnya minyak. Aku ngaku. Minyak apa? Minyak yang diisi. Terus? Ya itu. Tapi dia kurang dalam prosedur menggunakan minyak itu. Harusnya dia bersosialisasi, bercakap-cakapan. Entah itu merayu, memberikan hadiah ke perempuan. Baru ada chemistry antara dua orang itu. Lah itu saya yang akan. Lah itu sosoknya kan udah punya istri, udah punya anak. Itu berarti sejak lama atau baru-baru aja? Kalau saya ya udah lama. Terus terakhir kamu posisi tadi mengikuti jasad manusia yang sekarang ini kamu datangi mimpinya gitu? Ya, saat ini saya ganggu. Karena itu dia di dalam pengasihannya itu tidak digunakan secara maksimal. Di rumah saja takut sama istrinya. Berarti ngefek ya? Ya ketika pasti. Orang itu punya jimat tidak dipakai, yang tetap ngefek. Pasti. Walaupun punya nggak dipakai loh. Perjanjian gaib itu tidak bisa dilihat manusia sembarangan. Dan ternyata ini yang. Tapi. Apa? Keluarganya akan panas. Saya ganggu. Saya bercerai nanti. Jadi yang buat masalah gonjang-ganjing rumah tangga. Keluarga itu golongan seperti kamu ini. Ini tidak hanya saya saja. Iya. Kuntilanak atau jin perempuan itu kemanya itu ya. Bawanya kemayu gitu. Iya toh? Iya apa enggak? Ya memang iya. Nah, saya makan centil, terus apa namanya, genit. Kecup mau kamu? Wih, nggak mau lah, masih banyak cewek-cewek kok. Mana cewek kamu? Mana? Saya tak lihat. Nanti lah kalau. Pikiranmu saja itu. Lebih dari 3 ternyata. Ini tak kasih gabung. Ada mau Itu berasal dari kamu saja. Ini bukan pengasihan. Emang saya nggak pakai pengasihan kok. Ya wajar lah, saya laki-laki kadang kalanya ya pikirannya ada cewek 3, 4, 7. Ada apa saya dipanggil ke sini?
begini loh ceritanya. Tadi saya hanya bermaksud menghadirkan makhluk gaib yang sering mendatangi dari teman saya di alam mimpinya. Kok kamu ternyata yang ketarik ke sini? Saya. Ulah saya itu. Dan juga teman-teman saya. Terus saya mau tanya, bincang agak lumayan banyak ini. Lalu dari Bapak tersebut yang sering mengalami mimpi itu kan semakin banyak masalah, semakin banyak gangguannya. Itu cara kamu mengganggunya kayak apa? Dan juga teman-teman yang lain banyak kah jumlahnya? Ya, untuk orang itu mengalami masalah mimpi itu hanya hal kecil saja. Terus? Ada hal yang lebih besar lagi. Apa? Salah satunya yang memang dari golongan siluman maupun golongan iblis itu sudah bersemayam mendirikan rumah di dalam jasadnya. Itu yang lebih parah lagi. Karena apa? Siluman dan golongan iblis itu mengikat ruh suma manusia itu. Kenapa dia dengan mudah beri gambaran dia percaya. Sedikit sakit dia mengira santet. Padahal itu ulahnya dia sendiri maupun ulah-ulah dari kakek-kakeknya. Oh, jadi gak ada unsur kiriman orang lain, gak ada. Itu pikirannya dia sendiri. Karena kadang manusia kan praduganya terlalu tinggi. Kalau manusia itu ngerti, jeli, santet itu tidak akan bisa masuk ke dalam jasad manusia. Kalau manusia itu sudah kuat dalam apa? Kuat dalam hati dan pikirannya. Santet kalau masuk ya atas Allah yang masuk menakdirkan masuk atau tidaknya. Itu keyakinan yang kuat. Terus yang membuat masalah juga itu kamu. Caranya kayak apa sih kehidupan manusia bisa kamu masalahnya buat masalah? Apa? Dia itu banyak masalahnya. Anaknya banyak sakit-sakitan. Terus dia sendiri juga mengalami banyak gangguan di tubuh. Terus siapa-siapa? Siluman, jin, iblis. Dari mana-mana saja sih. Kok penuh sekali. Kadang manusianya nggak tahu menau gitu. Hawa panas yang ditimbulkan dalam jasadnya itu manusia itu mengundang goib-goib di sekitarnya untuk mengganggu. Kalau untuk anaknya yang sakit itu memang penyakit turunan. Turunan dari ayahnya, dari kakeknya lagi karena menggunakan jimat. Oh, dari kodam leluhur kalau begitu. Kalau orang yang dia merasa badannya gerak-gerak sendiri, itu silumannya sedang mengambil makanan di rongga-rongga tubuh manusia. Siluman? Ya, dia bergeliat, siluman ular itu. Pindah-pindah. Kalau saripati tubuh manusia, tangan misal sudah diambil, pasti berpindah lagi ke tangannya satunya. Pindah lagi ke kaki. Dan itu berjutaan triliun, jadi satu. Jadi begitu toh. Ya. Tujuanmu kok sampai mewujud di mimpi terus menerus itu kayak apa sih? Supaya membuat apa dan kamu ingin mengambil apa? Saya kalau tidak bekerja seperti itu, saya pasti tidak akan mendapatkan bonus makanan. Itu salah satunya. Kedua, supaya orang itu kembali lagi konsultasi kepada orang pintar. Solusi masalah-masalah yang dialami diungkapkan orang pintar. Yang ketiga, ya supaya rumah tangganya itu bubar, pacar kacir, selingkuh. Hal sepele bisa bercabang-cabang masalahnya. Loh, padahal Bapak ini juga sering menyampaikan ke saya kalau dikir itu rajin dia sholatnya kok. Iya, atau bersolawat itu nangis sendiri loh. Saya. Loh, kalau manusia dikir sampai menangis terseduh-seduh nangisnya loh. Dia nangis masalahnya. Loh. Kenapa saya sakit? Ya, sholawati tidak sembuh. Sholat tepat waktu tidak sembuh. Ya dipertanyakan sholawat dan sholatnya itu benar apa tidak. Jadi bukan prosedur yang benar dan sesuainya, bukan. Dia kan lagi menyogok Tuhannya itu. Untuk apa dia menyogok sholawat? Untuk selesai masalahnya. Tidak semudah itu.
Kamu malah bisa berkata begitu loh ya. Bisa, saya sudah mendampinginya sudah lama. Mengambil upah terus-menerus. Cantik ini perawakanmu mungkin ya. Cerewet, cantik. Ada yang lebih cantik lagi. Mana yang paling cantik yang bangkit? Gombel. Baunya bedek nanti. Wah, besar dia payudaranya. Mantap. Iya, coba bangkitkan, langsung bangkit. Ini mau kamu susu. Besar nih. Ini susumu jadi kecil. Assalamualaikum. Jangan, nanti tidak ada yang suka cincin laki-laki. Belum saya udah digoda pakai itu. Untung kamu gombel, bukan manusia. Nah, kalau saya merasuki manusia, pasti manusianya itu, wah, birahinya tidak terkendali. Kalau ada manusia, mohon maaf, itu apa namanya, hal birahi gak terkendali. Lagi. Nafsu sahabat gak terkendali itu golongan kamu ya, Mandombleng. Pasti. Wanita itu nafsunya lebih tinggi dari laki-laki. Satu wanita bisa mampu menghadapi entah itu 3 pria ataupun 5 pria. Kalau manusia, wanita itu uratnya malu sudah terputus. Ini kalau bahasanya sama golongan kalian ini jorok-jorok ini pelanggaran. Salah sendiri kamu. Itu kan sudah menjadi tugas. Iya. Kamu dari mana? Saya, saya tertarik kepada manusia. Emang manusia yang kayak apa yang sering kamu goda dan juga yang membuat kamu tertarik yang kayak apa? Manusia yang pikirannya belayang, tidak mensyukuri apa yang dia miliki. Entah itu pasangannya kurang cantik lah, kurang montok lah. Saya buat dalam penglihatannya terus sepet lihat istrinya. Tapi gambaran yang lebih montok lagi. Saya suka nafsunya saya buarakan dalam hatinya. Makanya dia kan sering memikirkan wanita-wanita yang cantik. Saya yang katanya enggak loh, hanya saja sering didatangi di mimpi itu perempuan yang cantik. Bohong itu. Yang cantik. Mana mungkin mimpi itu tidak ada sebab dan akibatnya. Pasti jadi ada tanda-tandanya. Jadi ketika manusia mengalami suatu peristiwa itu juga ada hukum asbab akibat. Pasti sebab itu. Akibat begitu kiranya. Ya. Sebab melakukan ini lalu timbul akibat seperti ini. Apalagi dia sering menyendiri mengurung diri dalam rumah. Oke. Kamu cantik. Ya. Kamu mau digoda-goda? Nah, tidak mau. Kamu sayangnya manusia. Saya tidak mau dengan manusia. Emang saya menggoda kamu? Enggak, saya goda manusia lah. Tapi kamu. Ada manusia yang menginginkan berkawin dengan golongan kami. Wih, mana enaknya? Wah, keuntungan yang didapatkan ketika nikah dengan golongan kami itu banyak. Apa saja? Salah satunya. Tapi resikonya besar sekali loh. Apa? Hidupnya tidak tentram. Terus? Tidak akan mendapatkan cinta yang sejati. Wih, itu resikonya. Yang sejati ya. Mendapatkan dampingin hidup yang yang sejati itu. Dikit putus, cari lagi. Puasanya tidak akan salurkan karena apa? Belum kami itu sudah nikah secara gaib. Itu istri, suami, tapi beda dimensi. Jadi begitu ya? Baru tahu loh saya kali ini. Lalu ada nggak orang yang rela menikah dengan gaib demi mendapatkan suatu keuntungan yang pasti seperti hanya kekayaan? Ada? Ada. Weh. Wah, tapi saya takut menyebutkan itu. Harus jujur. Tambah jujur. Kalau enggak ini itu iblis betina. Khususnya di daerah sana. Sugihan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu harus syaratnya harus kawin dulu dengan iblis betina. Tapi wah, nanti dia mati mengenaskan itu. Darahnya sedot semuanya itu. Wah, astagfirullahaladzim.
Terus yang paling kuat di tubuh dari orang tersebut sekarang ini golongan apa? Ya golongan tandu. Dari mana sih? Turun temurun. Karena kadang manusia kan menyangka loh, saya itu nggak melakukan apa-apa kok, masa ada iblisnya. Dia itu turun temurun. Dan turun temurun seperti itu manusia kan nggak minta, itu udah pasti ada kalau begitu. Semua manusia kan punya leluhur. Dan leluhur itu setidaknya kalau disaring pasti ada yang baik, ada yang jelek. Tapi itu sudah menjadi garis takdir manusia semuanya. Mana ada manusia baik semua. Ngomong-ngomong, kamu kuntilanak tadi dan siapa saja yang Mas Islam lagi mediator, mau nggak diajak Islam? Apa itu? Mau. Islam itu yang sholat itu Islam. Ibadah taat pada Allah. Gak tahu saya. Nih kamu mau coba gini, kamu rasakan iman Islam Allah masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Dingin badan saya ini. Semakin sejuk, semakin nyaman. Kamu rasakan semakin tembus. Tambah dalam, semakin dalam, semakin damai. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tenang ya. Tenang, enak. Ya. Mau diajak Islam. Oh, tapi saya tidak tahu cara ibadah. Nanti belajar. Nah, malu saya. Kenapa harus malu? Saya tidak punya pakaian tertutup. Masa ibadah harus seperti ini? Nanti ada pakaiannya. Ini kamu pakainya baju apa? Baju dinas. Apa itu baju dinas? Baju dinas itu yang trennya manusia sekarang ini itu kan namanya baju dinas. Kalau dinas malam, dinas itunya pagi. Saya ini, wah lekuk-lekuknya terlihat semuanya. Temen saya itu yang paling hafal baju dinas itu. Itu pakai baju dinas kamu. Nah, ini ya, sekarang langsung dipakaikan baju yang lengkap. Sallallahu alaihi Muhammad. Merah pakaiannya saya ini. Wih, kak teman saya. Ini kayak teman saya, lihat dulu gagah. Ganteng tinggi. Yang tinggi itu loh, Mas Riki. Sudah hilang. Mau Islam? Mau. Diajari teman-temanmu. Gimana? Jadi tubuhnya orang tersebut yang sering mengganggu di mimpinya, yang mau muncul sebagai perempuan di mimpi. Ya. Yang mau diajak Islam dari jin siluman diajari semua. Tapi gimana cara ngajaknya? Sekarang kamu juga dibekali syariat Islam mulai dari beliau berusaha. So ilmunya masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu gunakan. Tarik. Diajai. Sallallahu alaihi. Saya tak sambil merokok Kenapa ada yang kabur ya? Yang kabur ya biar diledakkan, nggak apa-apa. Dia takut saya panggil. Takut kenapa? Ya dia tidak percaya begitu. Saya sudah bisa sini. Ini sedikit, tapi sukarela. Ya udah duduk yang bagus, yang sopan. Ikuti kata-kata saya ya. Ya. Pengen saya ucapkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi
Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya, kalau Allah, iman, Islam, dan syariat Islam dengan media lengkap masuk. Sallallahu ala Muhammad. Semakin dalam, semakin nyaman, tembus. Sallallahu. Berubah menjadi jin muslimah semuanya. Kalian ambil, kembalikan kotorannya, bersihkan. Ya. Ketika saya itu di kepala, banyak yang saya ambil. Jadi yang membuat pikiran kacau itu juga kamu ketika saripati kepala kamu ambil. Iya. Semuanya. Dah. Kotoranmu yang kamu tinggalkan di kepalanya itu. Ya. Sering buat linglong atau yang buat apa yang buruk. Itu kemana kan? Buang ke tempatnya. Pakai ilmunya. Saya baru kali ini loh. Nanti kamu bisa memiliki ilmu yang terupgrade lebih tinggi lagi, bisa mengalahkan setan, jin, siluman, iblis. Sallallahu alaihi itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Buang saja ke neraka ini. Mati, mitang, tarik batang semua. Silumannya masih berkeliaran itu. Tarik aja kalau nakal. Kalau kamu Islam, kamu minumnya lebih tinggi kok. Walaupun kamu muslimah perempuan, jin muslimah perempuan maksudnya. Dia tidak mau seperti saya melawan dia. Ilmumu pakai, tarik, hajar, pukuli, terus itu buang. Saya ikat saja itu lehernya. Jadi ini kamu praktek langsung. Ya, bisa ternyata. Itu tinggal dibersihkan rumahnya. Kerajaan dari tubuh hilang, keluar menguap dari tubuhnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Semuanya hilang, efek-efeknya hilang, semakin fresh. Janjian saya ada terikat dengan orang pintar, bukan dengan orang itu. Semua perjanjianmu juga terputus. Sallallahu alaihi Muhammad. Putus. Salam. Semakin terputus. Sallallahu alaihi. Gimana? Enggak. Dah. Lebih enak sekarang. Terus ketika manusia sedang mendapat sebuah masalah mengenai kehidupan, seharusnya langkah yang harus ditempuh manusia itu kayak apa? Ya, yang pertama, dia tidak melakukan kemaksiatan. Terus? Yang hal-hal yang dilarang oleh agama itu ditinggalkan. Dan yang diwajibkan kepada manusia itu dijalankan. Dan ketika tidak ada perubahan, ditata lagi niatnya. Dia ibadah karena apa itu? Kalau untuk masalah-masalah itu memang cara Allah menarik manusia, menyadarkan manusia yang sudah menyeleweng dari jalur rel yang ditentukan oleh Allah. Jadi begitu. Ya, nanti pesan saya jangan meminta jimat, meminta amalan, ataupun yang mempunyai benda-benda yang mempunyai khasiat. Karena apa? Benda-benda itu ada isinya, dan isinya itu otomatis
ketika orang sudah menginginkan ataupun membawa, itu pasti akan tersambung perjanjian goibnya. Orang yang membawa, meyakini khasiat itu, pasti dia tidak akan tahu kalau sudah tersambung perjanjiannya. Kalau soal benda-benda, saya juga punya benda-benda ini. Apa yang kamu pandang, apa yang kamu lihat sekarang? Ya berbeda. Benda-benda seperti ini itu usianya golongan baik, di mana golongan baik ini tidak akan membantu manusia yang menyeleweng dari rel, entah itu dia di sepeda jalan, maksiat jalan, bukan seperti itu. Manusia yang tegak lurus. Jadi itu bedanya. Ya. Dan dia tidak mengambil keuntungan dalam jasad manusia. Oh, udah itu. Ya. Oke, nanti kamu berjuang. Gak boleh ganggu manusia lagi. Biasanya saya menggebu-gebu untuk mengarahkan manusia ke arah maksiat. Tapi ini saya tenang-tenang saja. Karena udah tahapnya lain, fasenya lain toh. Ya. Ini kamu tetap berjuang ya. Taat, istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Perintah untuk kamu berjuang langsung masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya berusaha memperbaiki dalam pikirannya itu. Sudah. Ya sudah, monggo silakan. Salam. Iya, mengajarkan kawan kami. Iya, sama-sama, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Efeknya Muhammad hilang. Yang di pikiran ini juga hilang, langsung dihilangkan semua. Ya nanti akan membuat mimpi-mimpi basah juga hilang. Maaf. Sehat Mas? Sehat Mas. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya di konten ringkas adat dan juga pengalaman nyata di netizen kali ini, di mana terkadang kita sebagai pribadi manusia itu dalam kehidupan mengalami sebuah peristiwa yang dinamakan mimpi. Nah, ketika kita menyikapi mimpi itu pun jangan terlalu dibawa dengan suatu pemikiran yang dimana hal itu akan menguatkan daripada mimpi itu. Karena apa? Terkadang di fase sekarang inilah banyak sekali energi negatif yang menyesatkan manusia melalui mimpi. Entah mungkin yang mimpi levelnya tingkat rendah maupun menengah hingga levelnya yang lebih tinggi lagi. Dan pesan di kesempatan konten kali ini pun dimana perlunya berhati-hati dan memiliki pedoman daripada seorang guru pembimbing yang sejati, supaya apa? Ketika dihadapkan suatu peristiwa yang tidak sesuai pun nanti check and balance-nya lebih pas, dan itu akan membawa daripada sebuah keselamatan dan kemanfaatan. Itu saja dari kami. Dan sebagai pribadi manusia pun tak perlu membesar-besarkan apa yang dialami di mimpinya. Kadang-kalanya manusia itu terbawa daripada kecenderungan membesarkan daripada mimpinya, hingga akhirnya celah pikiran itu semakin besar, karena sesatnya pun semakin besar. Itu dari kami sebagai tim Depan Gaul, dan itu mungkin juga pengingat bagi kami semuanya. Dan terlebih semoga kita semuanya dimudahkan untuk melaksanakan ibadah taat pada perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah. Itu yang perlu diingat, garis bawahi tatanan niatnya. Dan juga dari konten ini memang pengalaman nyata, tidak direkayasa, dan begitulah adanya. Dari kami, jika banyak sekali kekurangan, kesalahan, atau kehilafan, itu mutlak atas kesalahan kami sebagai pribadi manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu saja, salam dari kami yang muda, yang berkarya. Semoga semangat dan selalu prima dan juga bahagia semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.